Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin sharing tentang ukuran dispersi. Ukuran dispersi merupakan ukuran atau nilai-nilai yang menggambarkan bagaimana penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Jadi dari data-data yang sudah kita kumpulkan, kita dapat melihat apakah nilai datanya menyebar ataukah sebarannya sedikit gitu, kecil, sempit gitu ya. Jadi bisa kita ukur penyebarannya menggunakan ukuran dispersi. Ada beberapa macam ukuran dispersi. Cara mencari tahu nilai ukuran dispersi, yang pertama bisa menggunakan rumus jangkauan atau rank. Di mana rumus jangkauan atau rank ini terdiri dari rank sama dengan nilai maksimal dari si datanya dikurangi nilai minimal dari data itu sendiri. Contoh misalkan ada kelompok data nomor 1 ada datanya itu ada 33, 37, 40, 48 dan seterusnya. Kemudian ada juga kelompok data yang isinya 60, 65, 70 dan seterusnya. Dan yang terakhir ada kelompok data yang isinya nilainya itu 28, 30, 32, 33 dan seterusnya. Kita akan melihat, akan mengecek bagaimana jangkauan ukuran dispersi dari kelompok data ini. Yang pertama, kita soal yang pertama di sini berarti kita langsung ranknya nilai maksimalnya 80 dikurangi nilai minimalnya 33, maka kita dapatkan nilainya 47. Kemudian rank untuk kelompok data yang kedua, nilai maksimalnya 90, nilai minimalnya 60, berarti 90 dikurangi 60, maka kita dapatkan jangkauan atau rank dari kelompok data kedua adalah 30. Kemudian yang kelompok data yang ketiga, nilai maksimalnya 80, nilai minimalnya 28. Berarti jangkauan atau ranknya adalah 80 dikurangi 8, maka kita dapatkan nilai 52. Dari ketiga data ini, kita bisa melihat bahwa kelompok data ketiga memiliki nilai rank yang tinggi, nilai jangkauan yang tinggi. Ini artinya kelompok data ketiga itu sebaran datanya lebih menyebar dibandingkan kelompok data ke-1 dan kelompok data kedua. Jadi kalau di dalam ujian misalkan ada yang nilainya 10, 30, 20, 50, 100, itu kan berarti sebarannya ibaratnya nilai ujiannya nggak rata gitu ya. Tapi kalau misalkan rata-ratanya mahasiswa tuh nilainya paling kecil cuma 70, paling besar 90, bahkan ada yang 100 misalkan. Berarti dikatakan mata kuliah tersebut berhasil karena jangkauan rank nilainya kecil. Gitu. Kemudian bisa juga untuk misalkan ternyata nilainya itu mahasiswa tuh ada yang 10, 20, 30, 40, paling tinggi 40. Oke, jangkauannya kecil tapi nilainya dianggap bahwa mata kuliah tersebut tidak berhasil karena walaupun sempit tapi jangkauannya ada di bawah gitu. Jadi di sini masalah penyebaran data itu tidak menentukan apakah lebih baik atau tidak, dikembalikan kepada contoh kasusnya. Ya, intinya semakin besar nilai jangkauan atau ranknya berarti data kelompok tersebut dianggap paling menyebar gitu, sebarannya tuh menyebar. Ya ada kalanya nilai rank besar itu lebih baik, ada kalanya nilai jangkauan atau rank kecil itu lebih baik, tergantung dari kasus apa yang diteliti oleh kita, data apa yang kita gunakan untuk keperluan apa gitu. Ya, jadi semakin besar nilai ranknya berarti data semakin menyebar. Tapi bukan berarti tadi saya bilang bukan berarti semakin besar nilai rank semakin baik gitu ya, tergantung kepada kasusnya. Oke, berikutnya untuk ukuran dispersi yang kedua ada simpangan rata-rata. Jadi untuk mencari seberapa menyebarnya data itu bisa juga menggunakan rumus simpangan rata-rata atau mean deviation.
di mana simpangan rata-rata ini merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata hitung dibagi banyaknya data. Ini sama ya, semakin besar nilai simpangan rata-ratanya berarti datanya semakin menyebar. Nih, untuk simpangan rata-rata persamaannya adalah SR sama dengan sigma nilai mutlak dari X. X itu adalah nilai datanya dikurangi X ya seperti ini adalah nilai rata-rata hitungnya dibagi N atau jumlah data. Sedangkan simpangan rata-rata, kalau yang ini yang atas ini untuk data yang belum dikelompokkan ya, atau data tunggal. Sedangkan mencari simpangan rata-rata pada data yang sudah dikelompokkan, itu menggunakan persamaan SR sama dengan sigma F. F ini frekuensi dari kelasnya, kali nilai mutlak dari nilai XI. XI ini adalah nilai titik tengah dari sebuah kelas dikurangi nilai rata-rata hitung dari data yang sudah dikelompokkan tadi dibagi sigma F atau jumlah datanya. Jumlah data kalau yang ini jumlah data keseluruhan, kalau yang atas ini jumlah data kelasnya. Maaf, di sini saya revisi. Kalau ini jumlah data kelas ya. Ini jumlah data per kelasnya. Kalau yang atas jumlah data keseluruhan. Oke. Oke, seperti biasa kita langsung ke latihan soal. Yang pertama kita akan menghitung simpangan rata-rata pada data yang belum dikelompokkan. Ini rumusnya ya tadi. Misalkan tentukan simpangan rata-rata pada data berikut ini. Ada nilai kelompok datanya terdiri dari 33, 37, 40, 48, dan seterusnya dengan nilai maksimal 80. Selanjutnya, di sini di rumus simpangan rata-rata itu ada nilai rata-rata hitung. Jadi sebelum kita masuk ke rumus simpangan rata-ratanya, kita cari dulu nilai rata-rata hitungnya. Di mana rata-rata hitung merupakan sigma X atau sigma nilai dari datanya per N atau jumlah data. Untuk rata-rata hitung ini untuk data tunggal ada di video saya sebelumnya. Oke, di sini sigma X berarti jumlah dari seluruh data, berarti 33 ditambah 37 yang ini ya. Ditambah 40, ditambah 48, ditambah 52 sampai data terakhir dibagi 10. 10 ini adalah jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka didapatkan hasil penjumlahan yang atas ini adalah 561 dibagi 10. Kita dapatkan nilai rata-rata hitung dari data ini adalah 56,1. Baru selanjutnya setelah kita dapatkan nilai rata-rata hitung, baru kita masuk ke rumus simpangan rata-ratanya. Di mana rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal atau data yang belum dikelompokkan adalah sigma dari nilai mutlak X dikurangi rata-rata hitung dibagi jumlah data. Ini di sini X yang pertama, data pertama 33 dikurangi nilai rata-rata hitungnya ya tadi, 56,1. Ditambah nilai mutlak lagi 37, data kedua dikurangi rata-rata hitung. Ditambah nilai data ketiga yaitu 40 dikurangi nilai rata-rata hitung. Ditambah nilai mutlak dari data keempat dikurangi rata-rata hitung. Terus sampai data terakhir dikurangi rata-rata hitungnya. Dibagi jumlah datanya ada 10. Sehingga kita dapatkan 33 dikurangi 56,1 adalah minus 23,1. 37 dikurangi 56,1 kita dapatkan nilai minus 19,1 dan seterusnya. Data terakhir 80 dikurangi 56,1 yaitu 23,9. Masih dibagi jumlah data yaitu 10. Di sini ini ada simbol mutlak, artinya jika nilainya negatif maka menjadi positif, tapi kalau nilainya positif tetap positif.
Ya, jadi yang tadinya minus 23,1 menjadi positif 23,1. Minus 19,1 menjadi positif 19,1 dan seterusnya kecuali yang nilai positif ya. Seperti ini 8,9 tetap 8,9, 19,9 tetap 19,9 dan seterusnya dibagi 10. 23,1 ditambah 19,1 ditambah 16,1 dan seterusnya kita dapatkan nilai 147,2 dibagi 10, maka kita dapatkan nilai simpangan rata-rata dari kelompok data ini adalah 14,72. Itu ya. Oke, selanjutnya simpangan rata-rata pada data yang sudah dikelompokkan. Misalkan ada data seperti ini, ada 5 kelas. Kelas pertama rentang 22 sampai 31. Saya sudah buatkan nilai titik tengah kelasnya. Silakan kalau misalkan belum ada nilai titik tengah kelasnya, berarti kita harus mencari dulu. Karena kalau belum ada titik tengah kelas, di sini kita membutuhkan nilai titik tengahnya. Jadi kalau misalkan di latihan soalnya hanya ada nilai BBK, BAK, dan frekuensi, berarti kita pertama kali harus mencari nilai titik tengah kelas. Bagaimana cara mencari nilai titik tengah kelas? Ada di video saya sebelumnya, atau bisa juga setengah kali BAK ditambah BBK. Ya. Ini data pertama, kelas pertama, titik tengahnya 26,5, frekuensinya 7, kelas kedua, titik tengah kelasnya 36,5, frekuensinya 17. Berikutnya, kita ini untuk data yang sudah dikelompokkan ini kita harus tambahkan kolom baru untuk mencari nilai berikutnya, mencari nilai rata-rata hitung. Rata-rata hitung pada data yang sudah dikelompokkan itu menggunakan persamaan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan dibuka kembali video untuk data yang sudah dikelompokkan. Oke, di sini saya menambahkan kolom frekuensi dikali nilai titik tengah karena akan saya gunakan untuk mencari nilai rata-rata hitung. Ini ya. Rata-rata hitung kan di sini diperlukan penjumlahan dari FI dikali XI. Maka saya bikin ini, F dikali XI. F itu frekuensi kelasnya 7 dikali XI berarti titik tengahnya kali 26,5. Sehingga saya dapatkan untuk kelas pertama 185,5. Untuk kelas kedua, F frekuensinya 17, titik tengah kelasnya 36,5. Berarti 17 dikali 36,5 saya dapatkan nilai 620,5 dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan, kita dapatkan nilai 2245. Kalau sudah dapat nilai sigma dari FXI, kita cari dulu rata-rata hitungnya. Masuk rata-rata hitung. Ini sigma FI dikali XI adalah 2245 dibagi sigma frekuensi, yaitu jumlah data. Itu di sini 50, maka kita dapatkan nilai rata-rata hitungnya adalah 44,9. Oke, setelah kita dapatkan nilai rata-rata hitung, berikutnya untuk memudahkan pencarian nilai simpangan rata-ratanya, kita hitung dulu nilai mutlak dari XI dikurangi rata-rata hitung. Yang ini ya, ini dibuatkan kolom baru, XI dikali rata-rata hitung. XI berarti nilai titik tengah, yaitu 26,5 dikali rata-rata hitungnya. Maaf, bukan dikali ya, tapi dikurang. Salah simbol. Ini harusnya dikurangi. Oke, XI minus rata-rata hitungnya. Tadi rata-rata hitungnya 44,9 ya, yang ini ya. Jadi
nilai titik tengah kelas pertama yaitu 26,5 dikurangi rata-rata hitung dari distribusi frekuensi ini adalah 44,9. Sehingga saya dapatkan nilainya minus 18,4 karena di sini ada ini simbol ini berarti nilainya menjadi nilai mutlak. Yang tadi saya bilang kalau negatif menjadi positif gitu ya. Jadi nilainya tadinya minus 18,4 menjadi positif 18,4. Berikutnya, nilai titik tengah kelas kedua yaitu 36,5 dikurangi rata-rata hitungnya 44,9. Saya dapatkan nilai minus 8,4, tapi karena ada nilai mutlak menjadi positif 8,4 dan seterusnya. Selanjutnya, di sini simpangan rata-rata itu bukan cuma XI dikurangi X rata-rata, tapi juga dikalikan dengan frekuensi dari kelasnya. Maka saya buatkan lagi, tambahkan lagi kolom baru yaitu frekuensi dikali XI minus rata-rata hitung. Jadi kita udah dapat nilai XI minus rata-rata hitung tiap kelasnya gitu kan, tinggal dikalikan dengan frekuensinya. Frekuensinya kelas pertama yaitu 7 dikali XI minus rata-rata hitungnya 18,4, maka kita dapatkan nilai 128,8. Untuk kelas kedua, frekuensinya 17, nilai XI minus rata-rata hitungnya 8,4, maka dikalikan saya dapatkan nilai 142,8 dan seterusnya. Kemudian karena kita di sini membutuhkan nilai sigma, yaitu penjumlahan, maka nilai F dikali XI minus rata-rata hitung dijumlahkan. Ini ya 128,8 ditambah 142,8 ditambah 14,4 dan seterusnya saya dapatkan nilai 543,2. Selanjutnya setelah saya dapatkan nilai sigma ini, kalau sigma frekuensi ini kan udah ada ya, yaitu 50. Langsung masuk ke rumus simpangan rata-rata data yang sudah dikelompokkan, yaitu SR sigma frekuensi XI minus rata-rata hitung dibagi sigma frekuensi sehingga saya dapatkan yang ini 543,2 dibagi jumlah frekuensinya atau jumlah datanya yaitu 50 sehingga saya dapatkan nilai 10,86. Artinya simpangan rata-rata dari distribusi frekuensi ini dari data ini nilai simpangan rata-ratanya adalah 10,86. Oke, berikutnya untuk ukuran dispersi yang ketiga ada persamaan variansi atau variance, yaitu rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Simbolnya menggunakan S pangkat 2. Untuk variansi pada data yang belum dikelompokkan atau data tunggal, rumusnya sigma X minus rata-rata hitung dikuadratkan dibagi N-1. Sedangkan variansi pada data yang sudah dikelompokkan, kita dapatkan persamaannya sigma F dikali XI minus rata-rata hitung dikuadratkan dibagi N-1. Jadi hanya beda ini ya. Kalau yang data belum dikelompokkan karena dia data tunggal, jadi nggak ada frekuensinya di depannya. Tapi kalau data yang sudah dikelompokkan, berarti dikalikan dengan frekuensi per kelasnya. Jadi F ini frekuensi kelas ya, sedangkan N adalah jumlah data keseluruhan. Oke, seperti biasa, untuk memudahkan kita langsung ke latihan soalnya. Yang pertama, variansi pada data yang belum dikelompokkan atau data tunggal. Contoh, misalkan di sini saya memiliki data seperti ini, 33, 37, 40, 48, dan seterusnya. Kemudian, seperti biasa, karena di sini ada nilai rata-rata hitung, berarti sebelum masuk ke persamaan variansi, kita cari dulu nilai rata-rata hitungnya. Tadi ya di slide sebelumnya udah saya perlihatkan juga dan ada di video sebelumnya juga untuk lebih jelasnya tentang pencarian nilai rata-rata hitung. Sigma X dibagi N, X-nya yaitu terdiri dari 33 ditambah 37 ditambah 40 dan seterusnya sampai data terakhir ditambah 80 dibagi N atau jumlah data, di sini jumlah datanya ada 10. Berarti dibagi 10, yang ini dijumlahkan saya dapatkan nilai 56,
Yang dibagi 561 dibagi 10, maka saya dapatkan nilai rata-rata hitungnya adalah 56,1. Oke, kita sudah mendapatkan nilai rata-rata hitung. Baru selanjutnya kita masuk ke persamaan variansinya. Kita cari nilainya. Yang pertama sigma X minus rata-rata hitung dikuadratkan. Yang pertama X-nya yaitu 33 dikurangi 56,1 adalah nilai ini ya. Nilai rata-rata hitung. Kemudian dikuadratkan ditambah nilai data kedua yaitu 37. Yang ini 37 dikurangi rata-rata hitung 56,1 dikuadratkan ditambah data ketiga yaitu 40. Yang ini dikurangi rata-rata hitungnya 56,1 pangkatkan. Terus seperti itu sampai data yang terakhir yaitu 80 dikurangi 56,1 pangkat 2 kuadrat 2 dibagi N-1. Yaitu N-nya datanya 10 dikurangi 1, maka kita dapatkan nilai N-1 yaitu 9. Oke, kebalik yang atas ini 33 dikurangi 56,1, saya dapatkan nilai minus 23,1. 37 kurangi 56,1, saya dapatkan nilai minus 19,1 dan seterusnya. 80 dikurangi 56,1 yaitu 23,9. Ini kemudian dikuadratkan sehingga saya dapatkan minus 23,1 dikuadratkan dapat nilai 533,61 minus 19,1 dikuadratkan saya dapatkan nilai 364,81 dan seterusnya. Dijumlahkan saya dapatkan nilai 2732,9 dibagi 9, maka saya dapatkan nilai variansinya adalah 303,66. Jadi untuk data ini saya dapatkan nilai variansinya adalah 303,66. Oke, selanjutnya untuk variansi pada data yang sudah dikelompokkan. Rumusnya tadi sudah ada, yaitu sigma F atau frekuensi dikali XI minus rata-rata hitung dikuadratkan dibagi N-1. Oke, contoh data seperti ini. Seperti biasa ya, nilai titik tengah jika belum ada silahkan dilengkapi. Tapi kalau sudah ada, alhamdulillah gitu kan ya. Tapi kalau kalian real melakukan penelitian, pasti kalian melakukan step by step dari pertama data dikumpulkan, kemudian kita mencari jumlah kelas. Seperti di video saya dari video pertama sampai video terakhir itu alurnya tuh harus dikerjakan. Oke, karena di sini ada rata-rata hitung, berarti kita mencari dulu nilai untuk rata-rata hitungnya. Untuk memudahkan pencarian nilai rata-rata hitung, seperti biasa, saya tambahkan kolom. Ini kolom yang pertama ini, F dikali XI, ini untuk memudahkan saya mencari nilai rata-rata hitung. Di slide sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Saya rasa kalau misalkan masih bingung mencari nilai rata-rata hitung seperti apa, di back aja video ini. Ya, F dikali XI saya dapatkan nilai 2245 dibagi jumlah data 50, maka saya dapatkan nilai rata-rata hitungnya 44,9. Selanjutnya di kolom berikutnya ada nilai XI minus rata-rata hitung dikuadratkan. XI yaitu nilai titik tengah kelasnya, kelas pertama, titik tengah kelasnya 26,5 dikurangi rata-rata hitungnya yaitu 44,9. Jangan lupa dikuadratkan, jadi 26,5 dikurangi 44,9 saya dapatkan nilai minus 18,4 dikuadratkan saya dapatkan nilai 338,56. Untuk kelas kedua, titik tengahnya 36,5 dikurangi rata-rata hitungnya 44,9. Saya dapatkan nilai minus 8,4 dikuadratkan saya dapatkan nilai 70,56. Dan seterusnya. Berikutnya nilai XI minus rata-rata hitung kuadrat ini kita kalikan dengan frekuensi dari masing-masing kelas. Ya. Yang ini saya tambahkan kolom lagi. Frekuensinya kelas pertama yaitu 7 dikali nilai ini.
338,56, maka saya dapatkan nilai 2369,92. Kemudian kelas kedua frekuensinya 17, nilai XI minus rata-rata hitung kuadrat nilainya 70,56 dikalikan saya dapatkan nilai 1199,52 dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai ini dijumlahkan sehingga saya mendapatkan nilai 7.872. Setelah kita dapatkan nilai sigma yang atas ini, selanjutnya kita mencari nilai variansinya. Kita tinggal memasukkan aja nilai-nilainya. 7.872 dibagi N-1. N jumlah datanya tadi 50, dikurangi 1 berarti 49. Jadi 7.872 dibagi 49, maka saya dapatkan nilai variansinya adalah 160,65. Jadi pada data yang sudah dikelompokkan, pada data seperti ini, nilai variansinya adalah 160,65. Oke, ukuran dispersi berikutnya ada simpangan baku atau standar deviasi atau standar deviation, yaitu akar pangkat 2 dari variansi. Simbolnya S. Ini simpangan baku ini mengacu pada variansi ya. Jadi simpangan baku ini untuk data yang belum dikelompokkan, S sama dengan akar dari rumus variansi. Ini adalah rumus variansi ya, bisa dicek di slide sebelumnya. Jadi ini lebih singkatnya, simpangan baku adalah akar dari variansi. Jadi kalau untuk mencari simpangan baku, maka kita pertama kali cari dulu nilai variansinya biar lebih mudah. Setelah itu baru diakarkan. Begitu juga dengan simpangan baku pada data yang sudah dikelompokkan, sama saja ya. Jadi S atau simpangan baku sama dengan akar dari S pangkat 2 atau variansi. Ini rumusnya. Oke, langsung ini di contoh soal pada variansi kita sudah menghitung nilai variansi dari data yang belum dikelompokkan ini. Tadi sudah saya paparkan di slide sebelumnya bahwa untuk variansi dari data ini 33 plus 37, 40, 48 nilai variansinya adalah 303,66. Nah, untuk menentukan simpangan bakunya tinggal diakarkan. Karena ini kan masih S kuadrat, kalau simpangan baku S gitu kan. Tinggal diakarkan aja 3 S ini ya variansinya 303,66, maka simpangan bakunya tinggal diakarkan. Jadi simpangan baku adalah akar dari 303,66 yaitu 17,43. Jadi simpangan baku pada data ini ya, pada kelompok data ini nilainya adalah 17,43. Bagaimana ini kok bisa seperti ini? Ada di sebelumnya. Silakan di back aja videonya. Ya. Untuk simpangan baku pada data yang sudah dikelompokkan. Ini contoh soalnya sama seperti yang di variansi. Tadi di variansi untuk data ini kita dapatkan nilai variansinya adalah 160,65. Berikutnya, mencari nilai simpangan bakunya berarti tinggal diakarkan. Simpangan baku sama dengan akar dari variansi, sama dengan yaitu akar dari 160,65, maka kita dapatkan nilai simpangan bakunya adalah 12,67. Sebentar, ini salah ya. Ini harusnya 12,67-nya itu di luar ya. Sebentar. Akar dari
Ya. Jadi simpangan bakunya adalah akar dari 160,65, nilainya 12,67. Jadi simpangan baku untuk data kelompok ini nilainya adalah 12,67. Mudah ya? Mudah-mudahan mudah. Insya Allah kalau paham ini mudah sekali, hanya saja memang di dalam dunia statistik ini rumusnya banyak dan data yang diolahnya juga banyak gitu ya. Lumayan ya tinggal kita kalau lupa rumusnya lihat-lihat lagi materi dan videonya. Oke, selanjutnya ada jangkauan kuartil. Disebut juga simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil atau deviasi kuartil. Nilai jangkauan kuartil ada setengah dikali Q1 atau kuartil ketiga dikurangi Q1 atau kuartil ke-1. Oke, misalkan kita punya data seperti ini, ya berarti untuk jangkauan kuartil ini untuk simpangan sama ya, untuk data kelompok atau data yang belum dikelompokkan atau yang sudah dikelompokkan, rumusnya sama, JK sama dengan setengah dikali kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Oke, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana cara mencari nilai kuartilnya. Karena ini untuk mencari kuartil, nilai kuartilnya silakan dilihat di video saya sebelumnya. Oke, di sini ada data seperti ini. Kita pertama kali tentukan dulu nilai kuartil 3 dan kuartil 1-nya. Ini ya, ini sudah saya jelaskan materi ini di video saya sebelumnya. Ini hanya reminder aja bagaimana step by step dari pencarian nilai kuartil. Oke, di sini saya dapatkan dari kelompok data ini kuartil 1-nya yaitu 44. Berikutnya, setelah dapat nilai kuartil 1, kita harus mencari nilai kuartil 3-nya. Oke, step by step-nya sama ya, dilihat aja di video saya sebelumnya. Sehingga saya dapatkan nilai kuartil 3 dari kelompok data ini adalah 74. Baru berikutnya kita masuk ke dalam rumus jangkauan kuartilnya. Tadi jangkauan kuartil adalah setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Di mana di sini kuartil pertamanya kita dapatkan nilai 44, kuartil ketiga atau disebut juga kuartil atas nilainya 74. Ingat kuartil itu hanya ada kuartil 1, 2, dan 3 ya. Oke, sehingga kita dapatkan setengah dikali 74 dikurangi 44, yaitu kita dapatkan nilai 30 dikali setengah, maka kita dapatkan nilai jangkauan kuartilnya adalah 15. Itu ya. Berikutnya ada jangkauan persentil. Rumusnya ini jangkauan persentil 10 sampai 90 yaitu P90 atau persentil 90 dikurangi persentil 10. Ini nih untuk sama saja ya. Jadi yang pertama kali kita harus kalau ada mencari nilai jangkauan persentil berarti yang pertama kali kita cari nilai persentil 10-nya, kemudian kita cari nilai persentil 90-nya, setelah dapat baru kita hitung jangkauan persentilnya, yaitu persentil 90 dikurangi persentil 10. Bagaimana cara menghitung persentil? Itu ada di video saya sebelumnya. Karena untuk pencarian nilai persentil itu sama seperti pencarian nilai kuartil ya. Untuk persamaan dan lain sebagainya, untuk contohnya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Oke, untuk video ini saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.